Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari kisah Bang Pian. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Sosok Wanita di Depan Kantor Polisi. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Roda kehidupan yang terus berputar membuat segalanya dapat berubah dengan begitu cepat. Terkadang berada di atas, namun juga dengan cepat dapat kembali lagi ke bawah permukaan. Pasang surut kehidupan dan segala lika-likunya pun terjadi kepada Bang Pian beserta keluarganya. Setelah sempat memiliki pekerjaan tetap dengan posisi yang cukup bagus, kini Bang Pian harus bekerja serabutan, bahkan tidak jarang ia juga berada di pangkalan ojek untuk ikut cari penumpang. Jika biasanya Bang Pian dapat seharian penuh bermain bersama anak tersayangnya, kini Bang Pian harus bekerja lebih keras lagi agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bang Pian dan Intan istrinya tidak pernah menyangka jika Bang Pian akan terkena pengangguran karyawan di tempatnya bekerja. Karena pihak perusahaan sedang kesulitan finansial, akan tetapi Bang Pian menganggap itu semua sebagai cobaan hidup yang harus dijalaninya dengan sabar serta penuh rasa syukur, mengingat selama ini dia dan keluarganya tidak pernah kekurangan satu apapun. Kisah berawal pada satu malam ketika Bang Pian mengantarkan barang milik seorang pelanggan yang sering menggunakan jasa ojeknya. Kardus berukuran sedang yang harus diantarkannya ke daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan sudah terikat dengan rapi di motor bebek Honda Karisma yang selalu terlihat bersih dan juga mengkilap. Pada awalnya merasa ragu untuk mengantarkan barang itu, tapi akhirnya Bang Pian pun mau mengantarkannya dikarenakan seharian tadi dia hanya mengantar beberapa penumpang. Rasa keraguan Bang Pian pun bukan tanpa alasan. Dirinya seperti mendapatkan firasat buruk akan terjadi dalam perjalanan mengantar barang tersebut. Selain mendapatkan firasat buruk, Bang Pian pun merasa janggal karena barang tersebut harus diantarkan sekitar pukul 11 malam karena menurut pelanggannya, orang yang akan menerima barang tersebut baru berada di rumah di atas jam 12 malam. Sekitar pukul 7 malam Bang Pian pun pulang terlebih dahulu setelah ia mengambil barang yang akan diantarnya. Dia bermaksud untuk membersihkan diri dan menjalankan ibadah sholat isya lalu beristirahat sejenak. Alhamdulillah, abang ngeborong apaan? Tanya Intan yang terlihat senang. Ketika melihat Bang Pian pulang membawa kardus yang terikat kuat di atas motornya. Borong lagi, borong angin tipis. Borong-borong, jawab Bang Pian yang membuat istrinya tersenyum kecut mendengarnya. Kirain abang habis dapat rezeki nomplok. Itu apaan sih di atas motor? Balas Intan sambil menatap curiga barang yang akan diantarkan oleh Bang Pian itu. Barang punya Pak Johan. Dia minta abang nganterin entar ke Pondok Indah, orangnya belum pulang. Nah, dia itu minta diantarnya entaran jam 11 malam. Dah, kirain. Balas Bang Pian sambil melepaskan jaket hitam yang tampak lusuh. Aduh, malam banget. Kebahaya apa bang? Lagi musim pega kan bang? Saut Intan sambil memberikan segelas air putih kepada Bang Pian. Musim pega-pega sih, dikata musimnya musim rambutan, musim mangga, musim duren, baru musim. Hah, abang mau mandi dulu ah? Balas Bang Pian yang berlalu pergi ke arah dapur rumah kontrakannya sambil membawa gelas kosong di tangannya. Tepat pukul 11 malam, Bang Pian pun berangkat mengantarkan barang yang sedari tadi sudah berada di motornya. Walaupun jarak rumah kontrakan dengan alamat tujuan tidaklah terlalu jauh, tapi Bang Pian tetap menggunakan helm dan juga jaket tebal. Malam itu akan tetapi perjalanan Bang Pian yang pada awalnya aman mulai terganggu dengan keberadaan sepeda motor yang terus mengikutinya. Walau pada awalnya biasa saja, tapi Bang Pian mulai menarik tuas gas motornya hingga motor bebek kesayangannya itu melaju dengan kencang. Hal itu dilakukan Bang Pian karena ia teringat akan ucapan istrinya yang mengatakan jika saat itu sedang banyak begal motor yang berkeliaran di kota Jakarta. Merasa sudah aman, Bang Pian pun mulai melamatkan laju kendaraannya. Tapi tiba-tiba saja langkahnya dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai dua orang berbadan tegak karena merasa terancam. Bang Pian pun segera turun dari sepeda motornya dan dengan cepat
Bang Pian melesat ke arah kedua orang yang menghadang. Dengan tendangan telak pun berhasil mendarat di bagian perut salah satu orang tersebut. Orang yang tidak dikenal Bang Pian pun itu jatuh tersungkur. Dan tidak hanya itu, pukulan dan juga gerakan silat lainnya mulai dilayangkan ke arah pengendara sepeda motor yang menghadangnya. Dan tidak lama kemudian, pengendara sepeda motor itu ikut jatuh tersungkur. Setelah pukul mentah yang dilayangkan Bang Pian berhasil mendarat mulus di wajah orang tersebut. "Jangan bergerak," ujar seorang pria yang tadi jatuh tersungkur karena terkena tendangan dari Bang Pian. "Beraninya nodong pakai gituan, tangan kosong dah gue jebanin," balas Bang Pian sambil mengangkat kedua tangannya. "Kami dari pihak kepolisian, taruh tangan di atas kepala dan jangan bergerak," seru pria bertubuh tegak. "Lah iya, polisi ya? Ampun, saya pikir bega beneran. Bapak berdua ini polisi?" tanya Bang Pian yang merasa sangat bersalah karena sudah menyerang dua orang petugas sekaligus. "Beneran Pak, saya mah kagak tahu kalau bapak berdua ini polisi. Saya kira rampok Pak. Maafin deh ya, maafin," ibu Bang Pian dengan wajah yang terlihat pasrah. "Diam, sekarang ikut ke kantor," balas pria itu lagi sambil memasangkan borgol di kedua tangan Bang Pian. "Ya Allah, gini amat ah," gumam Bang Pian yang merasa sangat bersalah malam itu. Sesampainya di kantor kepolisian setempat, Bang Pian pun lalu diperiksa lebih lanjut lagi. Barang yang dibawanya pun ikut dibawa masuk ke dalam untuk diperiksa. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari kepala kepolisian yang bertugas, Bang Pian pun dibuat terkejut. Karena pihak kepolisian mengaku mencurigai barang yang sedang dibawa oleh Bang Pian malam itu. "Kenapa kamu langsung memukul petugas?" tanya seorang lelaki berkumis tebal yang terlihat sangat garang. "Maaf Pak, lah saya mah bener kagak tahu kalau bapak-bapak ini polisi. Ya saya kira mah rampok apa bega gitu. Karena bapak-bapak ini kan terus ngebuntutin saya dari tadi," balas Bang Pian dengan wajah tegaknya. "Kamu itu bisa dihukum loh karena penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas," ujar lelaki bertubuh gemuk itu dengan tegas. "Maafin Pak, beneran saya mah kagak tahu. Saya kira begal. Emang lagi musim begal Pak," balas Bang Pian lagi dengan tenang. "Ya, lagi kamu ngapain malam-malam seperti ini? Keluyuran bawa-bawa barang begini di dalam kardus?" tanya lelaki berkumis tebal yang tidak lain adalah atasan yang bertanggung jawab penuh di kantor kepolisian tersebut. "Saya mah tukang ojek Pak. Lah ini barang langganan saya. Dia minta saya bakal nganterin ke alamat ini nih. Tapi orang yang baru nerima ada di rumahnya di atas jam 12 malam," balas Bang Pian sambil menunjukkan kertas yang berisikan alamat yang tadi sore sudah diberikan oleh pelanggannya. Ketika sedang menjalani pemeriksaan itu, tiba-tiba saja Bang Pian melihat sosok perempuan yang tubuhnya bersimpah darah. Sosok menyeramkan dengan wajah pucat itu melayang ke ruangan tepat Bang Pian berada dan menatap ke arah Bang Pian dengan tajam. Bang Pian terpaku sejenak mencoba membaca arti dari tatapan tajam sosok arwah penasaran itu. Hingga akhirnya sosok itu menghilang setelah menembus tembok kantor ruangan tersebut. "Kantor Bapak serem amat ya. Barusan ada perempuan muda tuh nongol di situ," ujar Bang Pian yang membuat ketiga petugas kepolisian itu terkejut. "Kamu bisa ngelihat?" tanya lelaki yang sedari tadi menginterogasi Bang Pian. "Iya Pak, saya bisa ngelihat yang begituan," balas Bang Pian dengan tenang. "Ciri-cirinya bagaimana Mas?" tanya seorang petugas yang tadi terkena tendangan dari Bang Pian. "Perempuan muda, rambutnya lurus pendek, segini nih. Nah, bajunya tuh bersimpah darah. Terus kayaknya lengannya patah gitu deh, sengklek. Kepalanya kelihatan sengklek ke kiri gitu," balas Bang Pian menjelaskan yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian tadi. Sontak membuat ketiga petugas polisian itu terkejut. Mereka sepertinya juga sudah pernah melihat penampakan dari sosok perempuan muda yang sangat menyeramkan itu. "Kamu bisa komunikasi sama makhluk halus?" tanya lelaki berkumis tebal itu. "Insya Allah bisa Pak," balas Bang Pian lagi dengan tenang. "Kalau begitu, kami sedang menangani satu kasus aneh. Kasus yang membuat kami itu sering ditampaki oleh sosok perempuan muda itu Mas. Dan memang
sosok arwah penasaran itu muncul ya sekitar jam-jam seperti ini, ujar lelaki yang berkumis yang merupakan kepala dari petugas yang berada di tempat itu menjelaskan. Kalau bisa kamu tanyain dia itu matinya kenapa? Tanya seorang petugas lainnya. Ya bisa pak, tapi Pan belum tentu dia mau nyeritain langsung, balas Bang Pian lagi. Loh, kenapa bisa gitu? Ya banyak penyebabnya pak. Kadang mereka juga emang kagak bisa ngomong. Kayak ya gimana ya, mau nyampein sesuatu tapi kayak orang bisu gitu deh pak, balas Bang Pian menjelaskan. Wah, kamu ini sebenarnya dukun apa tukang ojek? Canda salah seorang laki-laki yang terkena pukulan di bagian wajahnya oleh Bang Pian. Lah, saya dikatain dukun, saya mah tukang ojek pak, bukan dukun, jawab Bang Pian yang membuat semua orang di dalam ruangan itu tertawa mendengarnya. Oke, sekarang begini, saya kasih pulang, tapi besok malam kamu tolong kesini lagi ya. Saya mau minta tolong sama kamu buat ya komunikasi ke arwah penasaran itu, ujar kepala petugas itu lagi. Tapi kalau kamu sampai gak datang, saya yang akan datang ke rumah kamu. Kalau perlu, saya akan datang ke rumah orang tua kamu, impu kepala petugas kepolisian itu sambil tersenyum. Siap pak, insya Allah saya datang besok malam. Yang penting sekarang saya dimaafin kan? Balas Bang Pian dengan senyum mengembang di wajahnya. Ya, kamu sekarang minta maaf dah sama bapak-bapak itu, ya, balas kepala petugas itu sambil memandang kedua petugas lainnya. Saya minta maaf, saya mah benar-benar kagak tahu, sumpah deh. Saya benar-benar malu, ucap Bang Pian sambil mengelurkan tangannya ke arah dua orang petugas yang sudah dibuat jatuh tersungkur oleh Bang Pian malam tadi. Iya, saya maafin. Besok-besok jangan langsung terbang sambil nendang, ucap salah seorang yang terkena tendangan maut dari Bang Pian. Sekarang saya antar kamu buat ngantar barang itu, Hing. Saya takut nanti kamu kenapa-napa, imbu seorang petugas yang bernama Sunarjo itu. Alhamdulillah, masih banyak ya pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Saya mau lanjut nganterin barang nih ya. Mudah-mudahan aja orangnya belum tidur, ujar Bang Pian sambil menyalami kepala petugas tersebut. Sesampainya Bang Pian di tempat yang dituju, terlihat seorang anak muda duduk di depan teras rumahnya. Dan Bang Pian pun langsung mengucapkan salam. Lalu menyapa pemuda itu dari luar pagar rumahnya yang terlihat tinggi dan besar. Pada awalnya pemuda itu terlihat ingin meluapkan amarahnya kepada Bang Pian. Akan tetapi kedua petugas kepolisian yang ikut mengantar Bang Pian pun menjelaskan apa yang terjadi dan yang sudah dialami oleh Bang Pian. Setelah urusan pekerjaannya selesai, Bang Pian pun lalu berpamitan kedua pemuda yang menjadi penerima barang yang diantarkan itu. Dia juga berpisah dengan kedua petugas kepolisian yang bernama Pak Sunarjo dan juga Pak Sadikin untuk langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya itu, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun menghela napas panjang dan melirik ke arah kaca spion sepeda motornya. Walaupun tidak merasa takut, tapi Bang Pian sempat dibuat terkejut ketika ia melihat sosok perempuan itu dengan jelas. Ya, sosok yang tadi dilihatnya di kantor kepolisian itu menatap tajam ke arah Bang Pian dari balik kaca spionnya. Sosok perempuan muda yang berpakaian terlihat basah oleh darah segar itu duduk di belakang Bang Pian. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Kepalanya terlihat miring karena sepertinya batang lehernya patah. Nah, ini apa juga sih? Ini hantu malah ngikutin aja, tanya Bang Pian sambil menghentikan sepeda motornya. Tolong saya, ujar sosok arwah penasaran itu dengan suara yang terdengar lirih. Tolong apaan sih? Tanya Bang Pian dengan tenang. Saya belum bisa tenang, tolong saya, ucap sosok perempuan muda itu dan langsung hilang dari pandangan. Kata Bang Pian, lah setan, ditanya apa kenapa malah pergi, seru Bang Pian sambil kembali melanjutkan sepeda motornya. Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakannya, dia pun dibuat terkejut dengan keadaan istrinya. Ketika Bang Pian membuka pintu rumahnya, dia terkejut karena pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. Pada saat itu,
Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi dan yang lebih membuat Bang Pian panik adalah ketika dia melihat Intan sedang terduduk dengan wajah tertunduk dan terdengar menangis dengan sedih. "Assalamualaikum, Neng. Kenapa nangis?" tanya Bang Pian yang langsung bergegas menghampiri istrinya. "Waduh, muka lu pucat banget ya. Kayaknya lu semalaman belum tidur ya?" ujar Bang Pian lagi sambil mendekati tubuh Intan. "Intan takut, Bang," balas Intan sambil menangis. "Takut? Takut apaan? Orang kagak ada apa-apa. Emangnya lu habis ngeliat demit ya di rumah ini?" tanya Bang Pian penasaran. "Bukan, Bang, bukan. Di dalam rumah, tapi di depan rumah, di teras, Bang," balas Intan menjelaskan sambil mendekap tubuh Bang Pian dengan erat. "Istighfar, Neng, nyebut. Jangan diam aja. Bentar, abang ambilin minum dulu ya." Setelah membacakan doa ke dalam segelas air yang diambilnya dari dapur, Bang Pian pun meminta Intan untuk segera meminumnya. Tidak hanya itu saja, ia juga membacakan doa-doa untuk menghilangkan energi negatif yang melekat pada tubuh istrinya. Setelah Intan meminum air yang telah dibacakan oleh Bang Pian, dia merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Namun bayangan sosok perempuan yang sangat mengerikan yang belum lama dilihatnya di teras depan rumahnya itu masih menghantui pikirannya. Tidak berhenti di situ saja, Intan juga merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya terkait sosok perempuan menyeramkan yang dilihatnya tadi. "Neng, emangnya lu lihat apaan sih? Laginya juga, lu ngapain jam segini pakai ke teras rumah segala?" balas Bang Pian penasaran. "Tadi ada yang ngetuk pintu rumah kita, Bang. Intan pikir abang yang udah pulang. Pas Intan buka pintu, ada setan perempuan yang kepalanya dengklek, Bang. Dia terus aja melototin Intan. Nah, yang bikin Intan panik, dia melayang gitu ke arah Intan. Kayak yang mau masuk ke badan Intan gitu, Bang. Untungnya setan itu kagak jadi kejedot tembok gitu, Bang. Sambil ngecerit, dia terbang, terus ngilang," ujar Intan menjelaskan. Perempuannya rambutnya lurus ya? Rambutnya pendek segini nih, kan?" balas Bang Pian sambil memperagakan kedua tangannya ke bagian lehernya sendiri. "Terus bajunya penuh darah. Baunya anyir banget kan?" tanya Bang Pian lagi. "Loh, itu abang tahu? Abang ya yang ngajak-ngajak setan perempuan itu pulang?" gumam Intan dengan marah. "Ya, kurang kerjaan amat gue lah. Ngapain gue ngajak-ngajak setan yang seram kayak gitu pulang?" balas Bang Pian membela diri. "Dulu kan abang juga pernah tuh bawa hantu anak kecil pulang. Sekarang abang bawa yang udah gedean. Emang orang lagi kagak bisa dipercaya," sahut Intan yang merasa gerak kepada Bang Pian. "Lah, kagak bisa dipercaya apa gimana, Neng? Lah, emangnya abang ngapain? Kenal juga kagak sama tuh setan. Sembarangan aja si Neng kalau ngomong," seru Bang Pian yang langsung menyusul Intan ke dalam kamarnya. Ketika pagi tiba, Bapak Ali dan juga Maela datang ke rumah Bang Pian. Kedua orang tua Bang Pian itu sengaja mendatangi rumah kontrakan anaknya. Karena sudah hampir 1 bulan lamanya, Bang Pian dan juga Intan tidak mengunjungi rumah Bapak Ali dan Maela. Di dalam rumah Bang Pian terlihat sedang duduk di sofa dengan ekspresi wajah yang sangat terlihat lelah. Ia lalu bangkit dan menyambut kedua orang tuanya yang datang untuk menanyakan kabar keluarga mereka. "Punya orang tua masih hidup, bukannya ditengokin. Dasar, emang bocah geblek," ujar Bapak Ali dengan wajah yang sedikit terlihat kesal sambil memandang ke arah Bang Pian. "Maafin ya, saya lagi repot, lagi nyari kerjaan," balas Bang Pian menjelaskan keadaannya kala itu. "Lah, kerjaan lu kemana? Apa segala lu nyari?" balas Bapak Ali yang memilih duduk berhadapan-hadapan dengan Bang Pian. "Kabur, makanya saya cari yang baru," celetuk Bang Pian dengan kesal. "Dasar bocah geblek, kalau ditanya jawabnya tuh yang bener," gerutu Bapak Ali. "Saya kena PHK, Be. Udah mau sebulan ini saya nganggur. Ya sembari nyari kerja, saya ngojek dah bantu-bantu," Bang Pian menjelaskan. "Lah, orang udah enak-enak kerja malah malas-malasan jadi orang itu
kudu rajin yang giat sama semangat, jadi kagak bakalan dipecat, ujar Bapak Ali yang mencoba menasihati anaknya itu. Idi, siapa yang dipecat? Saya kena pengurangan karyawan, ayahku sayang, bukan dipecat, you know, balas Bang Pian membela diri. Lu kalau dibilangin gitu, monyong aja mulut lu. Dengerin kalau orang tua ngomong, dipakai nasihatnya, asal bocah geblek lu, ujar Bapak Ali kesal. Pagi itu di rumah kontrakan Bang Pian terlihat ramai dengan kehadiran Bapak Ali dan juga Maela. Mereka terlihat sangat akrab, walau tidak jarang Bapak Ali dan Bang Pian terdengar saling ejek, tapi mereka terlihat sangat-sangat harmonis. Yan, lu cari lagi dah kerjaan yang ada penghasilan tetap, jangan banyakkan nongkrong di pangkalan ojek, entar tuanya ubanan, ujar Bapak Ali yang membuat Intan dan Maela tersenyum. Lah, si Baba, nongkrong di mana juga, Bah? Kalau tua ya pasti ubanan, kalau gak ubanan ya paling saya botak kayak Baba, balas Bang Pian sambil tertawa. Lo jangan ngojek lagi dah. Nah, mendingan lu cari kerjaan sementara yang ada kebiasaannya. Jadi tukang bangunan juga kagak ngapa-ngapa ya. Lu bantuin dagang makanan apa kek, biar punya kalian gitu dah, balas Bapak Ali menasehati. Gue takut lu kenapa-napa kalau narik ojek. Kan lu tahu dulu tuh si Rahmat motornya hilang gara-gara dia dinotis. Nah, terus si Pendi juga tuh habis ngantar penumpang kena begal. Nah, gue kagak mau. Ibu Bapak Ali menjelaskan. Iya sih Be, malam aja saya kena masalah, dibawa ke kantor polisi gara-gara saya mukulin 2 polisi tuh yang meriksa saya, ujar Bang Pian menceritakan tentang apa yang dialaminya semalam. Lah, gue bilang juga apa, hidup di jalanan itu keras, bocah geblek kayak lu kagak bisa dah, kagak kepakai hidup di jalanan. Belum apa-apa, lu udah mukulin polisi, bagus kagak dibui lu, balas Bapak Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Lagian, lu juga sian, jadi orang jangan penasaran, jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, bisa-bisa lu nanti kena hukum, ibu Bapak Ali lagi. Ya bukan begitu sih, saya kan mau ngantar barang ke Pondok Indah. Nah, perasaan saya tuh udah kagak enak, ada yang ngikutin gitu dan cepgas aja. Sampai di Tanah Kusir saya dicegat sama 2 orang. Ya saya pikir kan begal atau rampok gitu, mana jalannya sepi banget lagi. Ya saya langsung berhentiin motor dan kagak basa-basi lagi dah, langsung aja saya tendang itu bapak polisi yang namanya siapa ya, Narjo. Nah habis itu saya naikin sedikit, nah tangan saya nyasar ke pipinya Pak Dikin, ujar Bang Pian menjelaskan. Pian, terus lu bagaimana? Saut Maela yang penasaran. Kagak taunya saya ditodong pakai mainannya dia. Kaget saya pas Pak Dikin bilang jangan bergerak, saya polisi, jawab Bang Pian yang membuat Intan, Maela serta Bapak Ali menghela napas panjang sambil mengelus dada. Untung kalau kagak ditembak Yan. Astagfirullahaladzim, seru Bapak Ali yang merasa takut mendengar apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Nah terus bagaimana ceritanya? Lu kagak dibui dah, itu kan pelanggaran berat, kagak boleh itu lu mukul petugas dah, bocah geblek ya. Saya sempat dibawa ke kantor mak, diperiksa gitu. Untungnya ada demit perempuan yang masuk kantor. Nah pas saya ceritain demit itu, Pak Komandannya malah minta tolong sama saya buat nanyain kalau dia mati kenapa, ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali, Maela dan juga Intan menggelengkan kepalanya. Bang Pian pun kembali menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang ditemuinya semalam. Dia juga mengatakan kepada Bapak Ali, Maela dan juga Intan jika dirinya harus kembali ke kantor polisi. Tepat semalam Bang Pian melihat sosok arwah penasaran dari perempuan muda yang mengikutinya hingga ke rumah. Pantesan arwah penasaran ya ikut ke sini, celetuk Intan yang membuat Bang Pian tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Iya Neng, sebelum dia kemari, mah dia ikutin abang, kebonceng di belakang abang, balas Bang Pian sambil tersenyum. Pokoknya
kalau ntar malam abang pergi lagi, Intan mau nginep aja di rumah ibu, balas Intan yang terlihat kesal. Udah nginep di rumah aja, kan lu juga udah lama kagak nginep di rumah emak Neng, sambung Maela menengahi. Pokoknya lu beresin dulu deh Yan, urusannya tuh sama bapak-bapak polisi, bukan apa-apa. Lu udah kagak sopan banget, masih bagus lu kagak nginep di sel, serut Bapak Ali dengan tegas. Ya insya Allah deh secepatnya, nanti saya beresin, balas Bang Pian mantap. Ketika malam tiba, Bang Pian pun menepati janjinya dengan kembali ke kantor petugas kepolisian, tempat di mana ia diperiksa. Kedatangan Bang Pian kali ini guna menepati janjinya kepada Pak Sugeng yang menjadi kepala di kantor kepolisian tersebut. Kedatangan Bang Pian disambut hangat di tempat itu, karena menurut cerita dari beberapa teman Pak Narjo dan juga Pak Sadikin yang di kantor itu, arwah penasaran yang sudah beberapa hari datang ke sana mulai menunjukkan diri dengan tegas dan tentunya membuat takut orang-orang yang berada di sana. Semalam pas sampean sudah pulang, Pak Mamat itu dibuat kaget sampai gemeteran Mas. Nah ceritanya begini. Nah Pak Mamat itu kan sedang dinas malam di sini. Nah pas dia istirahat di ruangan itu, tiba-tiba dibangunkan oleh seorang perempuan yang terus minta tolong sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya Pak Mamat. Nah pas Pak Mamat bangun, dia itu kaget Mas, ngelihat sosok perempuan itu yang wajahnya pucat. Wah, kepalanya itu kayak sengklek ke samping gitu. Terus lidahnya meret gitu Mas. Ya, sontak Pak Mamat teriak dan lari keluar ruangan. Nah, itu tubuhnya gemeteran ketakutan, ujar Pak Narjo menceritakan apa yang semalam terjadi di sana. Nah, kalau Pak Sugeng, dia itu diikutin pulang Mas. Arwah penasaran itu dilihat sama Pak Sugeng dari kaca spion tengah mobilnya. Dia duduk di kursi belakang sambil ngeliatin tajam ke arah Pak Sugeng yang sedang mengendarai mobil. Ibu Pak Narjo menceritakan semua kejadian dengan antusias. Lah, sama ya Pak, tuh cewek juga ngikutin saya. Dia ngebonceng di motor saya. Pas saya tanyain dia mau apa, dianya pergi. Nah, yang bikin saya kesel tuh, ternyata dia duluan datang ke rumah saya, ketok-ketok pintu rumah saya, sampai istri saya bangun, terus ngebukain pintu. Wah, pas itu pintu dibuka, istri saya langsung ketakutan pas ngeliat penampakan itu, balas Bang Pian menceritakan apa yang dialami oleh Intan semalam. Nah, itu dia Mas yang saya takutkan. Dia ikut pulang ke rumah kita-kita dan nakut-nakutin keluarga kita, ujar Pak Narjo menambahkan. Insya Allah Pak, ya mudah-mudahan di malam ini kita bisa ngebantu tuh arwah perempuan itu supaya dia tenang. Dia kagak terus-terusan gangguin bapak-bapak di mari, balas Bang Pian meyakinkan. Loh, jangan kita Mas, sampean aja, kan yang bisa komunikasi cuma sampean. Saya, Pak Dikin, Pak Mamat dan juga yang lainnya itu gak bisa, balas Pak Narjo yang membuat Bang Pian tersenyum dan bergumam di dalam hatinya. Loh, kok kamu kebawa peralatan Mas? Tanya Pak Sugeng sambil memperhatikan Bang Pian dengan seksama. Peralatan apa? Emang saya mau konser, balas Bang Pian yang membuat Pak Narjo dan Pak Dikin serta yang lainnya tertawa mendengarnya. Saya pikir pakai ritual pemanggilan arwah, pakai kembang atau apa, kemenyan gitu, balas Pak Sugeng yang ikut tersenyum kala mendengar jawaban dari Bang Pian tadi. Pakai abu rokok aja Pak, kagak usah pakai abu rampe. Saya mah gak pernah pakai yang gitu-gituan. Saya mah bukan dukun, balas Bang Pian lagi. Lagi-lagi membuat semua orang di situ tersenyum. Ya sudah, ya kalau begitu selamat bertugas ya, ucap Pak Sugeng dengan penuh wibawa. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Sugeng, Pak Mamat, Pak Dikin dan juga Pak Naryo serta yang lainnya dengan penuh rasa hangat, Bang Pian pun lalu minta izin untuk menggunakan sebuah ruangan kosong yang ada di kantor kepolisian tersebut. Setelah sebelumnya menjelaskan kepada Pak Narjo dan yang lainnya tentang apa yang akan dilakukannya malam itu, Bang Pian pun langsung masuk ke dalam ruangan yang telah ditunjuk oleh Pak Narjo sebelumnya. Dan di dalam ruangan itu, Bang Pian mulai aksinya untuk meragas sukma dan mencoba masuk ke alam gaib guna mendapatkan
berkomunikasi dengan sosok arwah penasaran yang terus mengganggunya itu. Setelah membuat pagar gaib untuk melindungi tubuh serta tempatnya berada, Sukma Bangpian pun keluar dan meminta kepada sosok Kemama Abang untuk menjaga di tempat itu. Sedangkan dia bersama Wiratungga, sang golok gaib kembar, langsung melesat mencari keberadaan Sukma, seorang perempuan yang sepertinya meminta untuk disempurnakan. Dalam perjalanannya, Bangpian merasa getaran energi yang kuat. Dia tahu bahwa Sukma, perempuan yang meminta disempurnakan itu, sudah berada di sekitarnya kala itu. Getaran itu pun mengarahkan Sukma Bangpian menuju ke sebuah tempat di mana energi kelam serta kesedihan itu berada. Sukma Bangpian berjalan perlahan mengikuti genataran energi yang semakin kuat. Semakin mendekat ia melangkah, aura kelam dan kesedihan yang menyelimuti tempat tersebut. Di ujung jalan yang sepi, Bangpian pun mulai melihat seorang perempuan yang berdiri mematung, sedang memandangi sesuatu dan tampak menyesali semua yang telah terjadi padanya. Dengan hati-hati, Sukma Bangpian mulai mendekati Sukma perempuan muda itu dan perlahan mulai menanyakan apa yang terjadi. Dia mencoba menyapa Sukma dari perempuan muda yang kemarin malam dilihatnya di kantor polisi tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Sukma dari perempuan muda itu. "Sebelumnya saya mau minta maaf nih ya Mbak. Mbak ini siapa ya? Dan kenapa Mbak ini terus nampakin diri nih di kantor polisi itu tuh?" tanya Bangpian dengan santun. "Nanti abang bisa lihat sendiri apa yang terjadi terhadap saya," balas Sukma dari perempuan muda yang wujudnya tidak semengerikan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, terlihatlah seorang gadis muda yang sama persis dengan dirinya di hadapan Bangpian. Perempuan itu terlihat ingin menyeberangi jalan yang dilaluinya untuk berpindah tempat dari sisi sebelah kiri jalan ke sisi sebelah kanan jalan. Akan tetapi nasib naas menimpa seorang perempuan muda yang membawa sebuah plastik putih di tangan kanannya. Karena ketika ia baru saja melangkahkan kakinya untuk menyeberangi jalan, tiba-tiba saja tubuhnya tertabrak oleh kendaraan beroda 4 yang melaju sangatlah kencang. Tubuh perempuan itu pun terpental jauh hingga beberapa kali membentur aspal serta trotoar jalan. Yang lebih mengenaskan lagi, mobil hitam yang baru saja menabraknya itu langsung tancap gas dan pergi begitu saja, tanpa mempedulikan tubuh perempuan muda yang sudah tidak berdaya itu. Tidak hanya sampai di situ saja, ketika sosok perempuan itu sudah meninggal dunia, datang kendaraan lain yang tidak mengetahui jika jasad yang tergeletak di pinggir jalan besar itu, dan hal itu pun membuat mobil minibus itu melindas bagian tubuh dari perempuan muda yang sudah meninggal itu, hingga sempat terseret beberapa meter dari tempatnya berada sebelumnya. Akan tetapi pengendara mobil pitu itu berhenti dan keluar dari dalam kendaraan. Dan singkatnya, seorang laki-laki parubaya yang mengendarai mobil putih itu melaporkan kejadian yang dialaminya malam itu kepada petugas kepolisian terdekat. Singkat cerita, jasad si perempuan muda itu pun dievakuasi dan dibawa ke sebuah rumah sakit guna menjalani pemeriksaan seperti biasanya. Sementara itu, pria parubaya yang mengendarai mobil putih itu dibawa ke kantor polisi tempat Bangpian berada saat itu guna menjalani pemeriksaan dan juga untuk dimintai keterangan. Mobil milik pria parubaya itu pun ditahan untuk sementara waktu dan diparkirkan di tempat parkir. Barang bukti yang ada di kantor kepolisian tersebut. "Lah, yang nabrak kan bukan mobil putih itu. Terus Simbanya kenapa terus ada di sekitaran kantor ini, Mbak?" tanya Bangpian penasaran. "Saya belum bisa tenang, Bang, karena ada beberapa bagian tubuh saya yang masih belum dikuburkan." Dan kini kemudian ia membawa Bangpian ke tempat mobil putih itu berada. "Saya minta tolong, Bang, tolong ambilkan potongan tubuh saya yang dibawa mobil putih itu, lalu kuburkan di mana saja," ujar perempuan muda itu sambil menunjuk ke arah sebuah minibus putih yang sedang terparkir di samping kantor kepolisian tersebut. "Insya Allah, Pak, saya bakalan bantu. Yang penting Simbanya ini jangan ganggu lagi ya orang-orang yang lagi jalanin tugasnya di mari. Semuanya pada kagak ngerti apa-apa. Pokoknya nanti saya minta dah sama bapak-bapak polisi di mari untuk ngambil nyari potongan tubuh mbaknya, lalu nguburin dah dengan layak. Dan semoga mbaknya bisa tenang
di alam tempat Manya berada saat ini. Ya, amin, ujar Bang Pian meyakinkan sosok perempuan muda tersebut. Setelah dapat berkomunikasi dengan arwah ataupun sukma dari perempuan muda yang ternyata meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan itu, Bang Pian pun lalu kembali ke tubuhnya. Dan setelah memastikan semuanya aman terkendali, Bang Pian pun meminta kepada sosok Wiratungga dan juga ke Mama Abang untuk kembali ke alamnya. Gimana Mas? Apa udah dapat informasi tentang arwah penasaran itu? Tanya Pak Narjo yang sedari tadi menunggu di luar ruangan bersama Pak Sadikin dan juga Pak Anton. Alhamdulillah Pak, saya tahu penyebab kematian dari itu perempuan muda tuh. Dan kenapa dia sering nampakin diri di kantor ini, balas Bang Pian dengan tenang. Nah ini nih, gimana Mas? Ceritanya gimana? Tanya Narjo merasa sangat penasaran dengan hal itu. Sabar Pak, saya haus, mau minum dulu sama mau ngopi ya, kalau bisa ngebul dulu. Celetuk Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin dan Pak Anton tersenyum. Tenang Mas, kalau begitu yuk kita ngobrol di luar saja. Nanti biar Pak Mamat bikinkan kopi buat Mas Pian, balas Pak Narjo yang sedang sangat senang sekali malam itu. Jadi begini Pak, ujar Bang Pian membuka ceritanya sambil mengempuskan asap rokok gudang garam filter kesukaannya di luar kantor tersebut. Nah, perempuan muda itu kan meninggal karena kecelakaan, Pan. Ya, dia itu korban tabrak lari Pak, dan mobil keduanya melindas tubuh perempuan. Emang kagak tahu kalau di jalan, ya mungkin si bapak nyupir mobil putih itu lagi fokus nyetir kali ya. Apa bisa juga dia ngantuk? Ya, saya kurang tahu. Dan intinya bukan tuh mobil putih yang nabrak perempuan itu sebelumnya, ujar Bang Pian yang membuat Pak Narjo, Pak Sadikin dan Pak Anton dan juga Pak Mamat terkejut mendengarnya. Lah, beneran tahu Jo? Celetuk Pak Sadikin kepada Pak Narjo. Iya Mas, memang beneran begitu, ucap Pak Narjo sambil menatap ke arah Pak Sadikin. Nah, terus kenapa bisa dia gentayangan di sini? Tanya Pak Mamat yang memang sudah pernah bertemu langsung dengan sosok arwah perempuan muda itu. Nah, kata tuh arwah perempuan, potongan tubuhnya tuh masih nyangkut di kolong mobil putih yang ada di mari nih, balas Bang Pian yang membuat semua orang tersentak mendengarnya. Waduh, jadi yang bikin gentayangan di sini mobil itu Pak Dikin, saut Pak Mamat dengan ekspresi wajah yang tegak. Sekarang begini dah, ya kita periksa aja bareng-bareng. Nah, kita cari dah potongan tubuhnya. Nah, kita ambil tuh potongan tubuh yang ada di kolong mobil itu, terus kita kuburin, balas Bang Pian menjelaskan. Jangan sekarang Thomas, gelap kayaknya. Lebih baik besok pagi aja ya, biar kita laporkan ini ke Pak Sugeng dulu, balas Pak Narjo sambil meminum kopi yang dibuatkan oleh Pak Mamat. Ya udah deh Pak, yang penting besok Bapak bersihin tuh kolong mobil. Syukur-syukur ada kain putih, bakalan bungkus apa yang Bapak temuin di kolong mobil itu, jelas ke Bang Pian. Nah, terus kita harus kuburin di mana ya Mas? Tanya Pak Dikin yang penasaran. Kalau kata dia mah di mana aja Pak, yang penting dikubur. Ya kan kita juga kagak tahu jasadnya dikuburin di mana, balas Bang Pian menjelaskan. Setelah lama berbincang-bincang, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada Pak Narjo dan juga Pak Sadikin serta para petugas yang berada di kantor tersebut. Bang Pian pun mengatakan jika dirinya akan kembali lagi besok malam untuk menemui Pak Sugeng yang pada malam itu sedang tidak bertugas. Apa yang dialami Bang Pian saat itu akhirnya memberi jalan kebaikan kepada Bang Pian dan juga keluarganya. Walau sempat menghadapi masalah besar dan hampir masuk penjara karena melakukan pemukulan kepada kedua petugas kepolisian, tapi akhirnya Bang Pian menjadi semakin akrab dengan para petugas kepolisian yang berdinas di kantor tersebut. Hal itu pun juga yang membawa Bang Pian kepada pekerjaan barunya yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dengan semakin baiknya hubungan silaturahmi Bang Pian dengan Pak Sugeng, Pak Narjo, Pak Sadikin, serta yang lainnya, Bang Pian pun akhirnya mendapat pekerjaan baru sebagai security di restoran besar yang ada di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Dan cerita pun selesai.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menghibur tentunya. Terima kasih atas hadirnya. Wassalam.